Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam doa pagi online kita. Mari kita menyiapkan hati kita, mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita, selalu baru setiap pagi. Mari kita menaikkan pujian, setiamu Tuhanku tiada bertara.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita senantiasa bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tiba saatnya bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami tahu itu tidak lepas dari campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan membaca kebenaran firman-Mu, Tuhan yang mengurapi kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Dan biarlah kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari Bilangan 34. Bilangan 34. Saya hanya akan membacakan ayat yang kedua dan kemudian ayatnya yang ke-13. Ya, saya akan membacakan untuk kita semua. Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yaitu tanah Kanaan menurut batas-batasnya. Ayat 13, Musa memerintahkan kepada orang Israel, itulah negeri yang akan kamu bagi sebagai milik pusaka dengan membuang undi yang diperintahkan Tuhan untuk diberikan kepada suku yang 9,5 itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu kali anak saya yang berusia 3 tahun meminta dibelikan otopet. Tentu saja pada waktu itu sebagai orang tua kami tidak memenuhi permintaannya karena usianya yang kami rasa belum cukup dan permainan ini, alat ini cukup berbahaya jika dipakai pada usia tersebut. Sehingga kita berdoa, kita meminta dia untuk berdoa dan menunggu. Dan betapa bahagianya ketika pada akhirnya di usia 5 tahun, setelah menunggu 2 tahun, dia mendapatkan otopet itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel juga keluar dari Mesir dan dijanjikan tanah perjanjian. Bahkan jauh sebelumnya ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 7, Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan mendapatkan tanah perjanjian. Ini bukan satu waktu yang sebentar. Di padang gurun saja mereka harus menempuh perjalanan selama 40 tahun. Ya, ketika kita membaca pada hari ini bagaimana situasi pada waktu itu, mereka sudah hampir tiba di tanah Kanaan dan Tuhan memerintahkan untuk mereka mulai menaklukkan daerah-daerah yang nanti akan diberikan sebagai tanah pusaka. Dan di dalam perintah itu Tuhan memberikan batasan-batasan. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Mungkin kita berpikir ini bagian yang tidak penting karena bicara tentang nama-nama yang tidak kita kenal atau daerah-daerah yang kita tidak tahu. Tetapi sebenarnya ada hal yang jauh lebih luar biasa yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Hal yang pertama, ketika Tuhan menyatakan batas-batasnya untuk tanah pusaka yang diberikan kepada 9,5 suku di Israel, ini merupakan satu penggenapan janji Tuhan. Setelah sekian lama mereka menantikan jawaban Tuhan, saatnya telah tiba. Betul-betul tanah pusaka itu akan menjadi milik mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala mungkin juga di dalam kehidupan kita menantikan sesuatu hal dan itu terasa begitu lama. Kita tidak sabar menantikan penggenapan Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini membukakan satu fakta yang kita tidak bisa sangkali. Bahwa Allah yang disembah oleh umat Israel itu adalah Allah yang setia, tetapi juga Allah yang sama yang kita sembah saat ini. Walaupun umat Israel harus menantikan cukup lama penggenapan janji Tuhan, tetapi pada akhirnya Tuhan memang tidak pernah mengingkari janjinya dan dia menggenapkan sesuai dengan rencananya. Batasan-batasan yang diberikan merupakan bukti
bagaimana Allah setia terhadap janjinya. Walaupun umat yang dia kasih itu sering mengkhianati dia, tetapi Tuhan tetap memegang janjinya. Dan bagaimana dengan kita saat ini? Apakah saat ini kita juga sedang menantikan Tuhan menjawab doa-doa kita, atau kita sedang menantikan janji Tuhan digenapi? Ingatlah bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan Dia akan menggenapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembatasan yang diberikan ini juga kita belajar, diajarkan untuk boleh puas terhadap berkat yang Tuhan berikan. Umat Israel harus menghormati otoritas Tuhan di dalam bagian ini. Ketika mereka diperintahkan untuk menaklukkan daerah-daerah di tanah Kanaan dan ditentukan batas-batasnya. Mungkin memang luas wilayah yang mereka taklukkan tidak sebesar yang mereka harapkan. Tetapi memang penggenapan batasan ini pun terus berkembang. Tapi satu hal yang pasti, melalui pembatasan yang diberikan oleh Allah, kita belajar tentang hak prerogatif Allah yang boleh memberikan berkat kepada umatnya dengan limpah, tetapi juga sesuai dengan hikmatnya. Dan sebagai umat yang percaya kepada Dia, umat Israel, orang-orang Israel harus puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tidak boleh menjadi orang-orang yang serakah, yang mau segala sesuatunya hanya untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri. Mereka harus menyadari bahwa sebenarnya berkat yang jauh lebih besar dari tanah pusaka itu adalah ketika mereka boleh memiliki Allah sebagai Tuhan mereka secara pribadi. Inilah berkat yang terbesar. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita diizinkan Tuhan masing-masing menerima berkat yang berbeda. Dan kita seharusnya mensyukuri untuk setiap berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan terlebih lagi kita seharusnya bersyukur karena kita boleh memiliki Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kita boleh memiliki relasi yang dekat dengan Dia. Kita boleh datang kapan saja kepada Sang Sumber berkat itu. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Apakah kita menyadari bahwa kita memiliki berkat yang tidak terhitung dibandingkan segala sesuatu? Atau bahkan saat ini kita lebih memilih menerima berkat-berkat Tuhan dan meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan. Kita menjadikan Tuhan hanya sebagai alat untuk mencapai berkat kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, melalui bacaan kita hari ini, kita boleh diingatkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Allah yang setia itulah yang memegang kendali di dalam hidup kita. Sebagai umat percaya, orang-orang percaya, kita diminta untuk tunduk di dalam otoritas Tuhan, puas di dalam anugerah Tuhan, dan menikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Kita melakukan bagian kita. Tuhan mempercayakan, memilih beberapa orang untuk juga mengambil bagian di dalam pembagian tanah ini. Pemimpin-pemimpin yang dianggap memang bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, ada orang-orang yang diberikan tanggung jawab lebih di dalam kehidupan ini. Kita boleh menghormati akan setiap mereka. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini boleh meneguhkan kita, terutama di tengah-tengah situasi yang saat ini tidak menentu. Mari kita boleh terus mengingat Allah kita tidak pernah melupakan kita, mencurahkan berkat sesuai dengan yang kita butuhkan, bahkan dengan limpah. Dia minta kita menerima dengan ucapan syukur. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita menyiapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan.
Biarlah Engkau yang menolong kami untuk terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Walaupun mungkin kami harus menempuh perjalanan panjang untuk melihat penggenapan janji Tuhan, tetapi jangan biarkan kami meragukan kasih setiamu. Dan ajarkan pada kami Tuhan untuk bersyukur untuk setiap berkat yang boleh Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengerti apa yang kami butuhkan, dan Engkau memberikan sesuai dengan apa yang kami perlukan menurut hikmat Tuhan. Kami manusia yang lemah, seringkali dikuasai oleh keserakahan. Ampuni kami Tuhan, tetapi biarlah pagi hari ini kami juga belajar puas di dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan menyiapkan hati kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Tetapi sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian bersama ketika kita berdoa. Mari kita naikkan pujian ini.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari yang pertama kita bersama-sama berdoa untuk pemerintah di dalam upaya penanggulangan setiap bencana dan juga secara khusus untuk masa pandemi ini. Kita berdoa supaya pemerintah boleh memberikan hikmat, Tuhan boleh memberikan hikmat kepada pemerintahan kita dalam penanggulangan sehingga masa pandemi ini boleh segera berakhir. Mari kita berdoa untuk hal ini. Mari kita juga berdoa untuk kesatuan hati jemaat di dalam pertumbuhan kerohanian mereka, walaupun saat ini secara ragawi segala aktivitas dihentikan. Kita berdoa melalui segala fasilitas pelayanan online, jemaat Tuhan sungguh boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, mempersiapkan rekaman dan segala sesuatunya. Tuhan boleh melimpahkan kekuatan kesehatan bagi mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Mari kita juga berdoa untuk tim program bersama tim ADLC yang saat ini sedang mempersiapkan untuk arahan program 2021 sampai dengan 2022, juga nanti sosialisasi program. Bahkan kita berdoa untuk setiap komisi mempersiapkan program sepanjang tahun ini supaya sungguh program yang dipikirkan, disiapkan itu adalah program yang memenuhi kebutuhan jemaat. Mereka juga boleh peka terhadap perubahan situasi saat ini, mempersiapkan program yang sungguh-sungguh bermanfaat dan efektif bagi setiap jemaat Tuhan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Mari kita juga berdoa untuk panitia Paskah dalam mempersiapkan seluruh rangkaian acara. Sebentar lagi kita juga akan memasuki masa Prapaskah. Kita berdoa untuk Rabu Abu juga seluruh rangkaiannya. Kita berdoa supaya sungguh seluruh rangkaian ini boleh membawa jemaat semakin menghayati akan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tak henti-henti kami naikkan syukur kami kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang selalu memberi telinga untuk mendengar setiap seru doa kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh menaikkan seru doa kami. Bapa, saat ini kami mau serahkan juga sekali lagi untuk jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan pribadi, baik mereka yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang berdoa untuk pasangan hidup mereka, bahkan setiap pergumulan yang lain yang tidak disebutkan. Mari Tuhan, Kau menilik mereka satu persatu. Kami yakin percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyatakan pertolongan di dalam hidup mereka. Dan telinga Tuhan juga tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seru doa mereka. Oleh karena itu, biarlah setiap jemaat Tuhan boleh menyampaikan setiap keluhan mereka yang tidak terucapkan hanya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang menjawab setiap seru doa kami sesuai dengan hikmat-Mu. Kami terus berdoa mereka yang sedang ada di dalam pergumulan, mereka boleh semakin bergantung berharap hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk doa pagi yang boleh kami lakukan pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan yang boleh menyertai, melimpahi kami dengan berkat-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukan segala sesuatu di dalam ucapan syukur kami, dan juga kesadaran bahwa apapun yang kami lakukan ini untuk memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh mengakhiri doa kami ini dengan menerima berkat-Mu. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kami, menjadikan kami orang-orang yang terus mengingat kasih setia Tuhan, menjadi orang yang bersyukur di dalam seluruh kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.